Xiao Yun. Tepat saat Gu Ruoyun melangkah ke halaman, siluet merah jahat terbang dari dekat, dengan mahkota rambut perak yang mempesona. Wajah yang sudah luar biasa itu tampak semakin cantik. Ekspresinya tampak seperti dia merasa bersalah saat dia menatapnya dengan menyedihkan. Xiao Yuner, saat kamu pergi dia menggertakku. Dia menggertakmu? Siapa dia? Gu Ruoyun mengerutkan kening dan bertanya. Zuo Shangchen. Qianbei Ye berkata dengan menyedihkan. Dia berkata bahwa pria dan wanita harus menjaga jarak. Dia menyuruhku untuk tidak mengikutimu sepanjang waktu, dan bahwa anak-anak tidak boleh terus bergantung pada ibu mereka begitu mereka dewasa. Jika aku menyakitimu dengan mengikutimu Xiao Yuner, bisakah aku benar-benar tidak bersamamu? Hati Gu Ruoyun sakit saat dia melihat penampilannya yang menyedihkan. Baginya, Qianbei Ye seperti anak lemah dengan hati yang belum dewasa, yang membutuhkan perlindungannya. Karena itu, dia tidak bisa tidak merasa kesal terhadap Zuo Shangchen. Pada saat ini, sibuk memikirkan cara untuk mendisiplinkan Zuo Shangchen, Gu Ruoyun tidak memperhatikan kilatan cahaya di mata pria di depannya. Dalam sekejap mata, itu dengan cepat menghilang, sebelum ada yang bisa melihat. Itu tidak bisa dihindari, demi mengusir pria jahat yang melekat itu adalah satu-satunya solusi. Jika lawannya adalah orang-orang seperti Leng Yanfeng, maka dia bisa langsung mengambil tindakan untuk memastikan mereka tidak pernah berani menyusahkan Gu Ruoyun lagi. Tapi, sepertinya pelaku kejahatan itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yun. Jika dia memukul Zuo Shangchen, Xiao Yun pasti akan marah padanya. Pada saat inilah, penjaga toko Zhao bergegas berkata, Nona Sulung, pangeran keempat meminta untuk bertemu. Mendengar itu, Gu Ruoyun menjawab dengan cepat. Aku menolak. Penjaga toko Zhao bingung, Nona Sulung selalu memiliki hubungan yang cukup baik dengan pangeran keempat, mengapa dia bahkan menolak untuk bertemu dengannya sekarang? Xiao Yuner, apakah aku membuatmu marah? Mengapa kamu sangat membenciku? Kamu bahkan tidak akan membiarkanku melewati pintu. Tiba-tiba suara tak berdaya keluar dari belakang. Setelah berbalik, mereka melihat sesosok berpakaian merah muda dengan cepat melangkah masuk. Wajahnya yang cantik membawa kesedihan. Dia belum melakukan apa-apa kan? Mengapa gadis ini begitu tidak berperasaan hari ini? Pangeran keempat, tempatku di sini terlalu kecil untuk menampung semua keagunganmu. Wajah Gu Ruoyun menunjukkan ekspresi dingin. Selanjutnya pangeran keempat, kamu tidak memiliki hak untuk mengatur hidupku. Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah teman saudara laki-lakiku, aku pasti sudah mengusirmu sekarang karena melakukannya. Xiao Yuner, sebelum kamu memperlakukanku dengan kejam, kamu setidaknya harus memberitahuku alasannya kan? Zuo Shangchen merasa sedih, dia telah berpikir untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak tahu apa yang telah dia lakukan salah. Gu Ruoyun mencibir. Zuo Shangchen, kamu datang ke wilayahku dan mencoba memberitahu orang-orangku untuk meninggalkan sisiku. Kamu hanya teman kakakku, apa hakmu untuk mencampuri urusanku? Mendengar ini, Zuo Shangchen ternganga kaget, sebelum tersenyum tak berdaya. Xiao Yuner, kamu pasti salah mengartikan maksudku.
aku menghabiskan 3 tahun mencoba untuk memeriksa identitas pria ini, tetapi aku masih tidak dapat menemukan apapun. Aku menduga bahwa dia mungkin memiliki semacam motif untuk datang ke sisimu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jangan bilang bahwa menurutmu aku akan mencoba menyakitimu. Zuo Shangchen memang telah mempertimbangkan keselamatannya, tapi... Zuo Shangchen, aku mengerti bahwa kamu mengkhawatirkan keselamatanku, tapi aku percaya pada Qian Beiye, dia sama sekali tidak akan menyakitiku. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia begitu mempercayainya. Di masa lalu, dia mempercayai Lu Chen, tetapi tidak dapat terus mempercayainya secara membabi buta ketika dia mengarahkan pedang padanya. Namun saat ini, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Qian Beiye dan Zixi. Bahkan jika mereka menodongkan pedang ke hatinya saat ini, dia percaya bahwa mereka tidak akan pernah menyakitinya. Kepercayaan yang dimiliki Guru Ouyun untuk mereka tidak seperti kepercayaan yang dia miliki untuk Lu Chen. Itu tidak dibangun dari kata-kata berbunga-bunga, atau dari menghabiskan waktu bersama, tetapi dari lubuk hatinya, bahkan jika mereka baru saling kenal selama 3 tahun. Zuo Shangchen sedikit menyipitkan matanya, dan matanya yang berbentuk almond melemparkan tatapan serius dan terukur ke arah Qian Beiye. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Xiao Yuner sangat ingin mempercayai pria ini, terutama karena dia adalah seseorang tanpa identitas. Tiba-tiba, mata pria itu berbalik untuk bertemu dengan tatapan Zuo Shangchen. Pupil merah darah itu membuat jantung Zuo Shangchen tenggelam, membuatnya merasa seolah-olah sepasang tangan telah melingkari jantungnya, membuatnya sulit bernapas. Kuat? Pria ini sangat kuat. Kekuatan pria ini tersembunyi terlalu dalam dan jauh, melampaui apa yang bisa dideteksi Zuo Shangchen. Zuo Shangchen tidak mengerti mengapa pria ini akan berdiri di sisi Guru Ouyun dan tujuannya untuk melakukannya. Lebih jauh lagi, hanya seseorang yang tangannya berlumuran darah, yang bisa mengeluarkan aura berdarah seperti itu. Meskipun demikian, pria itu hanya akan menunjukkan kepada Guru Ouyun penampilan seorang anak kecil yang diganggu. Dia akan mencoba untuk bertingkah menyedihkan dan imut, tanpa meninggalkan jejak sama sekali dari aura yang dimiliki orang kuat. Pangeran keempat, aku harap kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memperlakukanmu dengan sopan, bahkan jika kita berteman. Guru Ouyun berkata dengan tenang sambil melirik Zuo Shangchen. Dia pada dasarnya terlalu protektif, dan Qian Beiye adalah salah satu dari orang-orangnya. Dia benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Xiao Yuner, kamu sangat bias. Zuo Shangchen cemberut, matanya dipenuhi dengan keluhan. Kamu membuatku cemburu. Aku benci bagaimana kamu melindunginya seperti itu. Kapan kamu akan melindungiku dengan cara yang sama? Guru Ouyun memutar matanya ke arahnya. Ketika kamu mati, aku pasti akan membalas kematianmu. Dalam sekejap wajah Zuo Shangchen menjadi gelap. Gadis ini, apakah dia benar-benar mengutuknya? Tiba-tiba dia tersenyum, sepertinya 10 mil bunga persik tiba-tiba mekar. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Tiba-tiba aku merasa mati, tidak begitu menyakitkan, jika aku bisa mendapatkan perlindungan Xiao Yuner. Pada saat itu, penjaga toko Zhao yang telah menyaksikan pria ini mengambil kebebasan dengan nona sulungnya, tetapi ragu-ragu untuk mengambil tindakan, buru-buru mencoba untuk mengakhiri percakapan.
Nona Sulung, ada satu hal lagi yang harus saya laporkan. Tuan muda kedua dari keluarga Gu Xianglin, telah kembali. Keluarga Gu akan mengadakan pesta penyambutan untuknya, dan mereka mengirimi Anda undangan. Apakah Nona Sulung berniat untuk hadir? Zuo Shangchen menatap tajam ke penjaga toko Zhao dengan ekspresi kesal. Dia jelas tidak senang dengan gangguan itu. Aku akan pergi. Gu Ruoyun mencibir. Kenapa aku tidak pergi? Penjaga toko Zhao, beritahu Wei Yi, dia akan pergi denganku. Ya Nona Sulung. Penjaga toko Zhao dengan hormat memberi hormat, sebelum perlahan mundur. Melihat orang tua itu akhirnya pergi, Zuo Shangchen ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dipotong oleh Gu Ruoyun. Pangeran keempat, aku akan pergi berkultivasi. Jika kamu tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, maka kembalilah. Zuo Shangchen mengangkat bahu, dan tersenyum. Jika kamu akan berkultivasi, maka aku tidak akan mengganggumu. Oh benar, Gu Shengqiao keluar dari kultivasi pintu tertutup sebulan yang lalu. Aku memberitahunya tentang semua yang telah terjadi padamu. Tiba-tiba, Gu Ruoyun berhenti berjalan. Maksudmu kakak akan kembali? Aku tidak yakin. Zuo Shangchen menggelengkan kepalanya. Aku mengatakan kepadanya bahwa kamu baik-baik saja untuk saat ini, dan aku akan tinggal di sini untuk sementara. Dia tidak dapat meninggalkan sekte roh sekarang. Jika dia pergi, seseorang akan mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan, yang tidak akan bisa dia bersihkan setelahnya. Meskipun Zuo Shangchen tidak bisa melihat ekspresi Gu Ruoyun, dia bisa merasakan kekecewaan yang melintas di hatinya. Sudah berapa tahun sejak Gu Shengqiao pergi, itu adalah jumlah tahun dia tidak melihat satu-satunya keluarganya di dunia ini. Namun, Gu Shengqiao harus mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk melindungi adik perempuan tercintanya, dan membalas kematian orang tuanya. Mungkin hanya Zuo Shangchen yang mengerti kerinduan yang dimiliki Gu Shengqiao untuknya selama ini. Set pakaian yang dijahit Gu Ruoyun untuknya saat itu adalah hartanya. Di masa lalu, seseorang secara tidak sengaja merobeknya saat bertarung dengannya. Gu Shengqiao sangat marah dan mencabik-cabik orang itu dengan tangan kosong. Kemudian, untuk mencegah agar pakaiannya tidak rusak lebih jauh, dia menggantinya dan beralih untuk membawanya setiap saat sebagai gantinya. Setiap kali dia merindukannya, dia akan membawa mereka keluar. Alasan dia bisa hidup selama bertahun-tahun melalui semua bahaya yang dia hadapi adalah Gu Ruoyun. Dia takut jika dia meninggal, saudara perempuannya akan menderita kesendirian dan pelecehan. Aku mengerti. Gu Ruoyun tersenyum, menoleh ke arah Zuo Shangchen. Bantu aku mengirim surat kepada kakakku, katakan padanya bahwa aku baik-baik saja di sini. Dia tidak perlu datang mencariku. Ketika aku telah tumbuh cukup kuat, aku akan menjadi orang yang pergi menemukannya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak tinggal lagi. Dia berbalik dan berjalan ke kamarnya, perlahan menutup pintu dan memotong pandangan Zuo Shangchen. Dalam periode waktu ini, rumah tangga Jenderal Gu ramai dengan aktivitas. Hampir semua orang di negara Azure Dragon tahu bahwa Tuan Muda kedua Gu Xianglin telah menjadi Tuan Muda dari faksi Angin Dingin. Dengan demikian, mereka yang sebelumnya memandang rendah keluarga Gu tidak bisa lagi bertindak arogan.
mereka berjuang untuk menjadi yang pertama menyanjung keluarga Gu. Pak Tua Gu sangat bangga, sejak faksi Plum mengirimkan pengumuman mereka 3 tahun lalu, keluarga Gu tidak pernah semarak sampai sekarang, dan semua ini berkat cucunya yang luar biasa itu. Di tengah sanjungan semua orang, hari perjamuan akhirnya tiba. Dalam cahaya redup yang dipancarkan oleh langit malam yang alami, banyak kereta kuda yang didekorasi dengan mewah berhenti di luar rumah keluarga Gu. Pendatang baru masih sering datang. Saat dia mendengarkan ucapan selamat semua orang, Pak Tua Gu sudah tersenyum sampai-sampai matanya hanyalah celah sempit. Wajahnya yang tua dipenuhi dengan arogansi dan kebanggaan, seolah-olah orang-orang sebelum dia hanya pantas untuk mengagumi prestasi keluarga Gunya. Pada saat inilah kereta biasa berhenti di luar pintu. Tanda kereta itu menarik perhatian semua orang, bahkan orang-orang di sekitar lelaki tua itu, untuk sementara berhenti menyanjungnya untuk melihatnya. Itu seseorang dari Balai 100 Ramuan. Dengan keadaan hubungan saat ini antara Balai 100 Ramuan dan keluarga Gu, mengapa mereka datang ke sini? Tahukah kamu, meskipun Balai 100 Ramuan memiliki ahli raja bela diri di barisan mereka, Gu Xianglin adalah tuan muda dari faksi Angin Dingin. Faksi itu memiliki setidaknya 2 raja bela diri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Balai 100 Ramuan dapat duduk diam dengan pengetahuan itu? Aku menduga bahwa mereka di sini untuk berbicara tentang perdamaian. Selanjutnya, Gu Ruoyun dari Balai 100 Ramuan berasal dari keluarga Gu. Penatua Yu tidak akan ragu untuk menggunakan koneksi itu. Berbicara tentang Gu Ruoyun, kerumunan hanya dipenuhi dengan desahan. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pahlawan seperti Gu Tian benar-benar akan memiliki seorang wanita yang tak tahu malu untuk seorang putri. Dia telah merayu seorang lelaki tua untuk keinginan egoisnya sendiri, meninggalkan noda hitam pada reputasi heroik Gu Tian. Lebih jauh lagi, Pak Tua Gu sendiri yang mengatakannya. Jadi itu tidak mungkin salah. Tidak heran Pak Tua Gu mengusirnya dari keluarga Gu saat itu. Wanita tak tahu malu seperti itu. Jika hal seperti itu terjadi di keluarga mereka, mereka akan melakukan hal yang sama. Kamu sudah datang. Pria tua itu menatap dingin pada wanita yang turun dari kereta, menjulurkan hidungnya ke udara saat dia berbicara. Pertama kali dia mencoba mengunjunginya, itu demi menjaga hubungan dengan keluarga Dongfang, namun dia telah diusir oleh wanita ini. Kedua kalinya, demi pil peremajaan kecantikan, dia telah menurunkan posisinya dan merendahkan dirinya di hadapannya. Tetapi apa yang telah dia lakukan, pada akhirnya, Gu Ruoyun mempermainkannya sebagai orang bodoh. Gadis ini mungkin tidak menyangka bahwa keluarga Gu masih memiliki kesempatan untuk berbalik. Namun, bahkan tanpa Gu Sengqiao dan Gu Ruoyun, dia masih memiliki cucu yang luar biasa. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tertawa dalam hatinya. Apa pergantian peristiwa yang menyegarkan? Dia hampir bisa melihat pemandangan menyedihkan dari Gu Ruoyun dan Penatua Yu berlutut di depannya, memohon pengampunan. Rasanya enak sekali. Dia tidak pernah merasa sebaik ini dalam 3 tahun setelah dia ditekan. Kakek, karena tamu kita telah datang, mari kita semua masuk dulu. Pada saat inilah Gu Xianglin berjalan dari samping, dan berkata, adapun para tamu yang belum datang, biarkan murid-murid faksi Angin Dingin mengantar mereka masuk. Baik.
Orang tua itu tertawa lagi. Xianglin, kamu belum pernah melihat Gu Ruoyun selama bertahun-tahun, dia di sini sekarang. Tentu saja, tanpa kemurahan hatimu, dia bahkan tidak akan memiliki hak untuk berdiri di sini. Gu Ruoyun. Gu Xianglin mengerutkan kening dan menoleh. Ada seorang gadis berpakaian hijau, berdiri di bawah sinar bulan. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, gadis muda itu telah matang menjadi wanita yang ramping dan anggun, dengan kulit seputih batu giok, fitur cantik, dan halus. Meskipun dia tidak memiliki kecantikan mutlak yang bisa membuat pria gila, dia sangat mudah dipandang. Jika siun dari sekte pemurnian senjata seperti bunga teratai putih, murni, dan lembut, maka gadis di depannya seperti bambu, halus, dan tidak lentur. Gu Xianglin sedikit terkejut, apakah ini masih lemah pengecut Gu Ruoyun dari masa lalu? Bagaimana dia berubah sebanyak ini hanya dalam waktu beberapa tahun? Perbedaannya begitu besar, sehingga dia tidak bisa melihat jejak dirinya yang dulu.